Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita akhirnya bisa melakukan bimbingan pertama di BPA Matematika ini. Awalnya sih kemarin Ibu pengen bimbingan secara offline di sekolah, cuman karena kesibukan kita masing-masing, dan kalaupun sore sekarang sudah musim hujan, jadi sekarang kita bimbingannya secara online saja. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar. Sebelumnya kemarin Ibu sudah membagikan hasil jawaban kalian pada seleksi tahap pertama. Mari kita sama-sama evaluasi di mana kesalahannya. Mungkin ada yang mendapatkan nilai yang besar. Kalau nggak salah paling besar itu 90 dan paling kecil itu 20 ya. Oke, kita mulai di soal yang pertama. Materi kali ini di soal pertama sebenarnya sudah kalian pelajari di kelas 10, yaitu di bab bentuk pangkat. Jadi kebanyakan sih soal nomor 1 ini pada benar, tapi ada juga yang salah karena operasi plus minnya. Kebanyakan ada yang keliru. Oke, hasil dari min 4 pangkat 3 ditambah min 4 pangkat 2 ditambah min 4 pangkat 1 ditambah min 4 pangkat 0. Nah, kita fokus ke bilangan terakhir dulu yang ini. Berapapun angkanya atau basisnya, kalau dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1. Ya, tidak peduli apakah bilangan ini negatif ataupun positif. Jika ada kurungnya, pasti hasilnya 1 seperti ini. Ya, bukan min 1 juga, pasti satunya plus. Nah, terus yang ini yang min 4 pangkat 3, kita pakai pointer dulu. Min 4 pangkat 3, kenapa jadi min 64? Karena min 4 kali min 4 kali min 4, hasilnya 64. Terus kenapa ini min? Karena kalau suatu angka, suatu bilangan negatif, jika dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya negatif. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya min 4 pangkat 2. Min 4 pangkat 2 itu 16 dari min 4 kali min 4. Min 4 pangkat 1 juga min 4. Nah, yang terakhir ini seperti yang tadi awal Ibu jelaskan, hasilnya 1. Jadi min 64 ditambah 16, atau kalau kalian misalkan kesulitan, tinggal ini aja. Yang negatif dulu, nah dioperasikan dengan yang negatif, berarti kan jadi min 68. Min 68 ditambah 1, jadi min, yang ini min 68 ya, jadi min 68 ditambah 1 jadi min 67. Min 67 ditambah 16 hasilnya tetap min, yaitu min 51. Semoga bisa dipahami untuk yang nomor 1. Oke, selanjutnya di soal nomor 2. Ini adalah operasi bentuk akar. Ini juga sudah dipelajari setelah bentuk pangkat. 2 akar 3 ditambah 3 akar 2 per akar 3 plus akar 2. Ini adalah soalnya, dan kalian harus menentukan bentuk sederhananya. Oke, kita mulai ke pembahasannya. Ini bentuk rasional ya. Jadi kalau misalkan ada akar 3 di sini, di penyebutnya ada akar 3 ditambah akar 2, kita harus mengalihkannya dengan bilangan sekawan. Oh, ini ada kesalahan nih. Ada kesalahan di sini nih. Harusnya ini min ya. Jadi ini harusnya akar 3 min akar 2 sama dengan yang atas. Jadi 2 akar 3 dikali dengan akar 3. Oke, sebelumnya kalau misalkan di penyebutnya adalah plus, maka bilangan sekawannya adalah negatif. Kalau misalkan ntar ada soal di sini yang negatif, maka dikalikannya dengan yang positif seperti itu. Oke, kita kalikan pelangi. Yaitu 2 akar 3 dikali dengan akar 3. Hasilnya 2, tinggal tulis ulang. Ya. Yang 2 tinggal tulis ulang seperti ini. Dan yang akar 3 dikaliin. Akar 3 kali akar 3 adalah 3. Oke, selanjutnya
kaliin juga 2 akar 3 dengan 2 akar min 2. 2 akar 3 dengan akar 2. Jadi 2-nya tulis ulang, akar 3 dikali akar 2 hasilnya akar 6. Terus ini plus ya, terus 3 akar 2 dikali juga dengan akar 3. Hasilnya adalah 3-nya tulis ulang di sini, akar 2 kali akar 3 adalah akar 6. Dan yang terakhir 3 akar 2 dikali dengan min akar 2. Jadi 3 akar 2 kali akar 2 adalah 2. Nah, kalau yang bawah itu lebih mudah lagi. Ini harusnya min ya. Ini kok gak bisa. Ini harusnya min, bukan plus. Oke. Nah, jadi kalau ada akar 3 plus akar 2 sama akar 3 dikurang akar 2 terus dikalikan, maka gak usah dikali pelangi seperti ini, seperti yang atas. Tinggal langsung aja, akar 3 dikali akar 3 itu 3, plus dikali min itu adalah min, dan akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Sehingga hasilnya 3 dikurangi 2, yaitu 1. Jadi penyebutnya kita anggap hilang, nggak ada, karena apapun kalau dibagi 1, pasti hasilnya bilangan yang pembilangnya yang atas. Nah, jadi kita operasikan dulu aja yang atas yang ini. 2 kali 3 adalah 6. Min 2 akar 6 ditambah 3 akar 6 adalah akar 6. Min 2, jadi gini, min 2 tambah 3. Misalkan akar 6-nya kita abaikan dulu aja. Min 2 tambah 3. Kalau kita ngutang 2 ke warung nih, terus dibayar 3, maka kembaliannya 1 kan. Nah, jadi kembaliannya di sini 1 harusnya. Ada 1 akar 6. Cuman 1 itu gak pernah ditulis kalau misalkan ada bentuk akar selanjutnya. Jadi tinggal tulisnya akar 6-nya aja. Nah, terus 3 kali 2 adalah 6. Nah, jadi 6 plus akar 6 dikurangi 6 sama dengan akar 6 ya. Kita tinggal bisa coret aja langsung. Ini coret, ini coret. Nah, jadi isinya akar 6 yang ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Jumlah bilangan kelipatan 3 dan 4 antara 200 dan 300 adalah, nah, kelipatan 3 dan 4. Maka kita harus mencari dulu kelipatan 3 dan 4 adalah 12. Nah, jadi kita harus mencari bilangan setelah angka 200. Bilangan kelipatan 12 setelah angka 200 dan sebelum angka 300. Nah, didapatlah barisannya 204. Coba cek aja, 204 bisa dibagi dengan 12. 204, 216, 228 sampai sebelum angka 300 itu adalah 288. Nah, sehingga setelah kita amati nih, ini membentuk barisan aritmetika. Ya, dengan selisihnya adalah 12. 216 dikurangi 204 adalah 12. Itu adalah bedanya ya, B. Oke. Karena yang diketahui di sini baru A yaitu 204 dan baru UN yaitu 288, maka kita harus mencari N-nya. N itu adalah jumlah bilangannya. Ada berapa? Dari 204 sampai 288 itu ada berapa bilangan? Maka kita harus mencari dengan rumus UN. Ya, UN itu rumusnya adalah A plus N min 1B. UN-nya sudah ada nih, 288, tinggal kita substitusikan. Sama dengan A-nya juga sama, ganti jadi 204 ditambah N-1. Ini diamkan dulu aja N-1-nya, karena kita akan mencari nilai N-nya. Terus bedanya adalah 12. Oke. Selanjutnya, 288 nih dikurangi dengan sebelum ke sini sebenarnya ada dulu satu baris, yaitu 204 ditambah, kan di sini ada N-1 dikali 12. Harusnya kita kaliin dulu yang ini sebelum mengoperasikan dengan 204. N dikali 12 adalah 12N, seperti ini. Dan min 1 dikali 12 adalah min 12. Jadi kita harus mengurangi dulu 204 ini dengan 12. Nah, sehingga didapatlah 96. Dari 288 dikurangi 204, terus ditambah dengan 12. Ya, posisinya yang min 12 ini jadi plus, karena pindah ruas, jadi ke ruas sebelah sini.
Jadi hasilnya adalah 96. 96 sama dengan 12N, sehingga N adalah 96 dibagi 12, yaitu 8. Oke, karena di sini mencari jumlah bilangan, maka kita menggunakan rumus SN. SN dari aritmetika. Rumusnya adalah N per 2 bisa dengan 2 kali A plus N minus 1 kali B, bisa juga dengan rumus yang kedua, yaitu rumus A ditambah UN, ya. Jadi N per 2 kurung buka A plus UN. Ini adalah rumus kedua dari SN. 8 bagi 2 adalah 4, terus 204 ditambah 288 adalah 492, sehingga hasilnya adalah 1968. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya nomor 4. Diketahui rumus fungsi fx sama dengan 5x min 2 dan f2-nya sama dengan n. Yang ditanya nilai M plus N jika Fm adalah 18. Nah, kita coba memasukkan angka 2 ini ke rumus yang atas nih. F2. Nah, jadi si X ini kita ganti dengan 2. Jadi 5 dikali 2 dikurangi 2. 5 kali 2 adalah 10. Min 2 turunkan. Jadi 10 dikurangi 2 adalah 8. Jadi F2 sama dengan 8. Otomatis nilai N yang ini adalah 8. Nah, selanjutnya Fm sama dengan 18. Kita masukin M ini ke X yang ini ya. Jadi ganti X-nya dengan M. Jadi 5 dikali M dikurangi 2 sama dengan 18. Karena nilai Fm-nya sudah ada, jadi kita langsung masukin ke sini. 5M sama dengan 18 ditambah 2. 2-nya pindah ruas jadi positif. Hasilnya 20. Sehingga M sama dengan 20 dibagi 5, yaitu 4 ya. Jadi M-nya sudah ada nih 4, terus N-nya juga sudah ada di sini ya. N-nya juga 8, sehingga M plus N-nya adalah 8 plus 4 sama dengan 12. Ini kebalik ya, harusnya 4 plus 8 karena 4-nya milik M dan N-nya adalah 8, sehingga harusnya 4 plus 8 sama dengan 12. Oke. Soal nomor 5. Jumlah 2 bilangan bulat adalah 38. Nah, berarti kita harus mengubah atau kita harus pandai mengubah soal cerita menjadi model matematika seperti ini ya. Jumlah 2 bilangan bulat adalah 38. Oh, berarti kita bisa memisalkan nih bilangan bulat yang pertama dengan X, bilangan bulat yang kedua dengan Y. Seperti itu. Untuk variabelnya sih terserah mau pakai A, B, mau pakai PQ, mau pakai X, Y. Di sini Ibu pakai X dan Y-nya. Ya, jadi X plus Y sama dengan 38. Ini rumus pertama yang kita ubah dari soal cerita. Terus pernyataan yang kedua, 2 kali bilangan pertama dikurang bilangan kedua adalah 13. 2 kali bilangan pertama, oh berarti 2X. Dikurangi bilangan kedua berarti Y. Jadi 2X dikurangi Y sama dengan 13. Nah, terus kita akan menggunakan metode eliminasi ya. Eliminasi itu menghilangkan, jadi kita harus menghilangkan salah satu variabelnya. Nah, di sini yang paling gampang dihilangkan itu adalah variabel Y, karena tinggal menjumlahkan aja. Sehingga di sini operasinya jumlah. Karena Y ditambah min Y adalah 0. Nah, jadi ini menjumlah ya. Jadi eliminasi ini tidak mesti harus dikurang terus, tergantung dari persamaannya. Nah, sekarang kita tinggal mengoperasikan yang X. X ditambah 2X adalah 3X, dan 38 ditambah 13 adalah 51. Sehingga X sama dengan 51 per 3, yaitu 17. Nah, X-nya sudah diketahui, sudah kita jawab. Sekarang kita cari nilai Y-nya dengan mensubstitusikan ke persamaan yang atas. Karena ini persamaan yang paling mudah atau yang paling simpel daripada yang bawah. Jadi Ibu pakai yang atas. X plus Y sama dengan 38. Masukin nilai 17 ini ke sini. Ganti X-nya dengan 17. Ya, jadi 17 plus Y sama dengan 38. Y sama dengan 38 dikurangi 17.
Jadi Y-nya adalah 21. Nah, yang ditanya di soal adalah selisih kedua bilangan tersebut, sehingga kita tinggal mengurangkan saja bilangan terbesar dikurangi dengan bilangan terkecil. Jadi 21 dikurangi 17, yaitu 4. Jadi ini hasilnya ya, 4. Oke, soal selanjutnya. Hasil dari setengah ditambah 3/8 per setengah dikurangi 3/8. Ini kita hanya tinggal menyamakan penyebut. Kalau ada penyebut 2 sama 8, ya berarti disamakannya dengan angka 8. Karena 8 itu bisa dibagi dengan 8, bisa juga dibagi dengan 2. Jadi ini yang paling ini ya, kelipatannya. Oke, 8 dibagi 2 adalah 4. 4 kali 1 adalah 4. Terus 8 dibagi 8 adalah 1. 1 kali 3 adalah 3. Sehingga yang atas hasilnya 4 plus 3/8. Nah, sekarang tinggal yang bawah, sama juga 8. 8 dibagi 2 adalah 4. 4 kali 1 adalah 4. Terus 8 dibagi 8 adalah 1. 1 kali 3 adalah 3. Bedanya yang atas itu dijumlah dan yang bawah itu dikurang gitu. Jadi 4 plus 3 adalah 7. Jadi 7/8. Terus 4 dikurangi 3 adalah 1. 1/8. Nah, sebenarnya ada cara cepat. Kalau misalkan kalian menemukan angka yang sama, penyebutnya sama nih, misalkan. Ya udah tinggal coret aja. 8 yang ini coret, ini juga coret. Nah, jadi hasilnya adalah 7 yang atas. Atau ininya ada 1 kan, jadi 7 bagi 1 adalah 7. Tuh. Atau kalau pusing, kita bisa juga mengubah bagi yang ini menjadi kali seperti ini. Terus karena di sini 1/8, kita balik jadi 8/1. Sehingga coretnya dari sini. Nah, 8 yang ini coret, yang ini coret, jadi hasilnya sama juga, yaitu 7. Oke. Soal selanjutnya. Ini balik lagi ke barisan aritmetika ya. Cuman bentuk soalnya itu melalui gambar seperti ini. Jadi kalian harus bisa membaca gambar. Perhatikan pola yang dibentuk dari potongan lidi berikut. Nah, di sini ada gambarnya. Yang ditanya adalah banyak potongan lidi pada pola ke-50. Sedangkan yang diketahui di soal ini adalah pola pertama, pola kedua, pola ketiga. Kita tidak mungkin menggambar secara manual, dijabarkan sampai 50 kan kelamaan. Jadi kita harus tahu rumus dari mencari U. Kalau ada pola ke-50, berarti artinya itu adalah U50. Oke, kita ubah dulu gambarnya ke dalam bentuk barisan. Di sini ada 3 potongannya kan, 3 potongan lidi, tinggal dihitung aja. Jadi yang barisan pertama ada 3, barisan kedua ada 7, dan barisan ketiga ada 11. Nah, selanjutnya kita akan mencari beda. Bedanya itu adalah 7 dikurangi 3, yaitu 4. Atau bisa juga menggunakan U3 dikurangi U2, yaitu 11 dikurangi 7, hasilnya sama juga kan, 4. U50. 50 itu rumusnya adalah A plus 49B. Dari mana sih 49 ini? Tinggal dikurangi aja, 50 kurang 1 kan 49. Kalau misalkan ntar ditanya U20, berarti A plus 19B. Nah, itu juga sudah Ibu jelaskan di kelas ya. Oke, kita tinggal masukin aja. A-nya adalah 3, terus B-nya adalah 4. Sehingga 3 ditambah 49 kali 4. Jadi 3 tambah 196, yaitu hasilnya 199. Oke, soal nomor 8. Diketahui, ini soal aljabar ya. Diketahui 2 kali 3x min 5 ditambah 2 sama dengan 3 dikali 3x plus 2 dikurangi 2. Penyelesaiannya nih, bahwa nilai x itu katanya sama dengan n. Maka nilai dari 2n plus 1 adalah, jadi kita tinggal mengoperasikan persamaan yang ini. Sampai sini dulu. Kita akan mencari nilai x dulu. Jadi kita fokus ke nilai x, jangan dulu memikirkan variabel n. Oke, kita hanya tinggal mengkalikan pelangi seperti ini. 2 kali 3x, 6x, 2 dikali min 5, min 10 ditambah 2. Terus 3 dikali 3x itu 9x, 3 dikali 2 adalah 6. Nah, terus min 2-nya tinggal tulis ulang di sini. Jadi 6x min 8, min 8 itu dari min 10 tambah 2 ya. Terus 9x turunkan, 6 dikurangi 2 adalah 4. Dan
yang punya variabel kita kelompokkan. Kayak gini nih, 6x sama 9x dikelompokkan di ruas yang sebelah sini. Terus 4 sama 8 juga dikelompokkan di ruas yang satunya lagi. Karena ini min, jadi pindah jadi plus. Terus ini asalnya plus, pindah ke sini jadi min. Sehingga 6 dikurangi 9x adalah min 3x. Dan 4 ditambah 8 adalah 12. Jadi X-nya adalah 12 dibagi min 3 ya, yaitu min 4. Oke, karena dari soal itu menyatakan bahwa X itu sama dengan N. Otomatis nilai N juga adalah min 4. Ya udah tinggal masukin ke 2N plus 1-nya. Jadi 2 dikali min 4. Tuh, ini udah salah lagi. Jadi 2 dikali min 4 yaitu min 8. Dan min 8 ditambah 1 ya. Ini udah salah lagi nih rumusnya. Harusnya 2N plus 1 ya. Jadi 2 dikali min 4 itu min 8. Dan min 8 ditambah 1 adalah min 7. Jadi hasilnya adalah min 7. Oke, selanjutnya soal nomor 9. Andi akan membuat huruf L seperti gambar seperti ini. Tugas kita hanya tinggal membagi dua bangun datarnya ya. Karena ini bisa dibagi dua. Jadi ada luas bangun datar pertama dan luas bangun datar kedua. Dan ini bentuknya kedua-duanya adalah persegi panjang. Jadi sebelum melanjutkan kita harus tahu dulu apa itu luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu rumusnya panjang kali lebar atau P kali L. Nah sini juga sudah lengkap, sudah diketahui. Kalau panjang yang pertama ini panjangnya 5 dan lebarnya 2. Kita tinggal kaliin aja, ini jadi 10. Terus yang kedua 4 dikali 2 jadi 8. Jadi 10 ditambah 8 hasilnya ya, jadi 18. Oke, soal terakhir. Nilai rata-rata dari 88 orang siswa adalah 6,5. Dan satu siswa yang mempunyai nilai 10 keluar dari kelompok tersebut. Nilai rata-rata 87 orang siswa adalah... Nah, nilai rata-rata itu simbolnya adalah X bar. X yang ada halis di atasnya itu X bar. Rumusnya itu adalah jumlah dari semua bilangannya dibagi banyaknya bilangan ya. Itu rumusnya. Cuman biar gak pusing atau jika kalian lupa rumus, tinggal langsung aja kayak giniin. Jadi 88 dikalikan dulu dengan 6,5 terus dikurangi dengan 10. Nah, jadi 88 kali 6,5 dikurang 10. Hasilnya adalah 562. Nah, karena di sini yang ditanya adalah rata-rata 87 orang siswa, maka hasil yang tadi 562 ini kita bagi langsung dengan 87, maka hasilnya 6,45. Oke. Mungkin seperti itu ya. Alhamdulillah kita udah selesai membahas soal seleksi tahap pertama. Habis ini Ibu akan kasih 1 atau 2 soal yang harus kalian kerjakan. Nanti akan dikirim di grup WA aja. Dan sebagai bentuk kehadirannya, selain menonton video yang di sini, kalian juga harus mengerjakan latihannya ya. Harus mengumpulkan semua latihan. Oke, jika ada pertanyaan boleh japri aja via WA. Kalau misalkan ada beberapa hal yang belum kalian paham, boleh tanyakan saja via WA ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.